Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Harjani dengan NIM B0112111140. Akan menjelaskan mengenai klasifikasi kejahatan untuk memenuhi tugas MIPTES kriminologi. Cakupan materi yaitu yang pertama, konsep kejahatan, yang kedua, unsur kejahatan, dan yang ketiga yaitu penggolongan atau klasifikasi kejahatan. Yang pertama yaitu konsep kejahatan. Perbedaan antara penjahat dengan kejahatan. Penjahat merupakan orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana, sedangkan kejahatan merupakan perilaku seseorang yang atau lebih yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Pengertian kejahatan dari pandangan sosiologis. Kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang dapat merugikan korban atau penderita. Kejahatan juga sangat merugikan masyarakat, yakni hilangnya antara keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban yang ada. Pengertian kejahatan dari pandangan sosiologi. Kejahatan merupakan salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya di organisasi sosial. Karena dalam hal ini, penjahat sebenarnya telah melakukan perbuatan yang dapat mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan umum masyarakat. Pengertian kejahatan dari pandangan psikologi dan psikiatri. Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang telah berlaku dalam masyarakat sejak dulu, yang dimana kejahatan ini merupakan kejahatan yang menyimpang atau abnormal yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu. Pengertian kejahatan dari pandangan agama. Kejahatan merupakan tindakan atau perilaku manusia yang sangat bertentangan dengan perintah Tuhan, yang dimana perilaku manusia sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum dan bersifat dosa. Yang kedua yaitu unsur kejahatan. Menurut Edwin H. Sutherland, membagi mengenai unsur-unsur kejahatan. Yang pertama, harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian. Yang kedua, kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana. Yang ketiga, harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan. Yang keempat, harus ada maksud jahat atau mens rea. Yang kelima, harus ada hubungan kesatuan atas atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan. Yang keenam, harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri. Dan yang terakhir yaitu harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Tipologi kriminal. Yang pertama, delik-delik spesifik bervariasi menurut waktu dan tempat. Yang kedua, sebagian pelaku delik memperlihatkan keragaman luar biasa ke dalam lebih dari satu sistem perilaku. Yang ketiga, tidak ada tipologi yang dapat menampung tipe-tipe yang murni homogen. Yang keempat, jumlah kriminal karir dalam spesialisasi dalam satu tipe delik lebih kecil dari yang dimaksud dalam tipologi yang dikembangkan sejauh ini. Yang kelima, beberapa tipologi berupaya menjadi tipe-tipe kejahatan dan penjahat lebih berbeda satu sama lain daripada kenyataan sesungguhnya. Yang keenam, tidak ada tipologi tunggal yang berguna untuk mengelompokkan semua perilaku delik. Dan yang terakhir, tipologi-tipologi terlalu menekankan aspek-aspek unik dan meminimalkan kesamaan antar tipe. Tipologi sosial kejahatan. Menurut Gibbons, tipologi sosial kejahatan meliputi ciri pokok tindakan pelanggaran, latar belakang dengan orang-orang di tempat pelanggaran terjadi. Dimensi latar belakang meliputi kelas sosial, latar belakang keluarga, asosiasi dengan kelompok sebaya, serta hubungan dengan agen-agen pendefinisian kejahatan seperti polisi, pengadilan, dan penjara. Tipologi sosial kejahatan dikelompokkan berdasar kalimat teoritis, yakni yang pertama aspek hukum, yang kedua karir kriminal, yang ketiga dukungan kelompok, yang keempat hubungan tingkah laku jahat dengan tingkah laku legal, yang kelima reaksi sosial dan proses hukum. Adapun bentuk kejahatan, kejahatan kekerasan seksual, budaya kekerasan, kejahatan narkotika, white collar crime, kejahatan dalam kehidupan sehari-hari, organized crime, terorisme, kejahatan kebencian, kejahatan transnasional, dan cybercrime. Adapun klasifikasi kejahatan, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu individu dan korporasi. Pelaku kejahatan individu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dalam norma-norma dan kebijakan-kebijakan suatu kebudayaan
yang telah mapan atau telah ada sejak dahulu. Sedangkan korporasi merupakan saja hukum, tindak pidana yang dimana kita tidak dapat melepaskan hal tersebut dari bidang hukum perdata karena korporasi ini merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum dan badan hukum itu sendiri. Adapun contoh dalam klasifikasi kejahatan individu yakni pencurian, pembunuhan, bunuh diri, pemerkosaan, dan penipuan. Sedangkan korporasi yaitu dari mitra bisnis terbagi menjadi dua yaitu penipuan dan penggelapan dari negara, pengemplaman pajak, yang kedua pelanggaran undang-undang lingkungan hidup, dan yang ketiga yaitu monopoli. Sedangkan dalam masyarakat terbagi menjadi dua, yang pertama kerusakan lingkungan hidup, yang kedua gangguan terhadap keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.